Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Komunitas Tangerang. Yoi, bareng kita berdua ada gua PJ Enji dan Dera. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat lagi hits sekali. wajah luar biasa pokoknya ya. Perkenalkan nama Anda siapa ya? Saya siapa ya tadi ya? Saya lupa Kamu juga. lagi ingatan? Iya. Jadi kebentur di jalan ya? Iya. Coba minum kopi dulu sebentar. Waduh. Aduh. Aduh, mantap. Oke, gue udah ingat gue siapa. Nama Siapa? Gue Shelly Octave. Yoi. Sally Okta. Thank you. Jangan lupa kalian untuk subscribe untuk YouTube-nya Komunitas Tangerang. Yes. Di like dan komen pastinya. Nah, jangan lupa juga dibunyiin tuh loncengnya tuh, ya. Ting dong. Nah, itu Dan dia. juga bintang tamu kita malam ini juga punya YouTube ya? Iya ada. Apa sih? Tapi untuk sementara ini gue masih di Ina Entertainment YouTube-nya. Oh, gitu. ini entertainment. Jadi kalau Sambil pengen- ngebangun YouTube gue sendiri nanti. boleh. Ya, Karena kan dia aktif sekali nih. Iya, boleh medsos langsung ya? dilihat aja di Ina Entertainment kalau gue udah ngeluarin single. Single ya. Berarti sekarang masih single? Masih ya? Harusnya ke situ sih sebenarnya. Single ya? Bisa. Belum. Oke. Oke, baik. Sally, untuk sekarang ini kesibukannya lagi ngapain nih? Sekarang sih cuman live streaming Oh, gitu live kan. Karena kan kita streaming. lagi pandemi gini ya kayak mungkin gitu. Jadinya cuman live streaming. Ada beberapa tempat yang udah buka, gua juga nyanyi bareng sama band juga, gue punya Oke. band juga dan itu cewek-cewek semua. Waduh, cewek-cewek semua ya. Cuman hari ini nggak bisa datang ya. Bisa ya. Karena emang dia sendiri untuk Yoi. promo untuk sendiri Iya, dia. ini sendiri. Single dia. Single ya. Dan berbeda dengan bandnya alirannya. Beda banget ini. Beda ini banget ya? bertolak belakang. Jadi gue Jadi kayak gimana nih? Jadi gimana? kepribadian ganda bukan ya? Waduh. Kayaknya lu harus ke psikolog. Enggak. Nah, jadi gue tuh ada band dan Aha. itu top 40. Ya, Tapi oke. kalau untuk gue sendiri personal gue ke dangdut. Widih, dangdut men. Goyang dulu kan. Aduh, tapi kalau boleh tahu nih, Yes. perbedaannya antara dangdut dengan top 40 itu kesulitannya dari mana nih? So far sih nggak ada kesulitan buat aku sendiri karena aku suka gitu, aku suka. Suka nyanyi intinya Suka gitu nyanyi ya? gitu, aku suka nyanyi. Jadi apapun genrenya tuh aku suka. Tapi Sikat, Bos. Sikat terus. Tapi kalau yang kayak teriak-teriak kayak scream gitu gua nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Mungkin Imo-imo nanti gitu bisa nggak lah ya. Nggak bisa. Beda banget itu dari karakter gue. Oke. Baiklah, terus sekarang ini kan lebih aktif di top 40 apa dangdutnya nih? Untuk sekarang sih gue lagi fokus ke dangdut. Aha. Kebetulan lagi off juga kan? Lagi off juga, jadi sekarang lagi fokusnya ke label. Label ya yang single lu lagi keluarin. Apa sih judulnya? Kalau yang pertama itu gue udah ngeluarin Merana. Itu tahun berapa? Tahun ini juga. Tahun ini juga di awal tahun. Awal tahun Awal kemarin. tahun. Terus bulan berapa ya kemarin tuh gue lupa. Gue ada ngeluarin juga single kedua gue itu judulnya Janda Super. Janda Jasu. Bukan Jasun ya, tapi Jasup kan. Janda ya? Super. Yoi. Janda Super, dan ini yang baru banget keluar di bulan lalu itu judulnya Tata Tita. Itu gua duet sama artis dangdut dari Jawa Timur. Oh, saya suka Arlida lagu Jawa Putri Timur itu. ya, Arlida Putri gitu. Cantik ya orangnya ya. Iya. Seperti Katanya tadi mirip saya. Iya. Mirip ya? Saya agak pangling aja gitu kayak ngaca. Loh, Oh, lu yang Anda ngaca maksudnya? Bukan saya yang ngaca. gue bingung kan jadinya. Saya lihat Bilang kaca mirip seperti saya lihat perempuan kaca. atau- Oh, Anda berdua sama. agak sama gitu. Matanya sih sini. Apa? Ya. Awas. Kenapa Nanti gua nggak nggak bisa duduk tidur di loh. situ? Kenapa gua yang di sini? Makanya Aduh. dari awal makanya cari tempat duduknya yang tengah gitu. Mau di situ ada ini nih. So-soan, galak, badung. Kakak ada Nggak istilah kan? tahu, dipantau terus sama ibu negara. So-soan bandel ya. Aduh. Kalau saya kan masih single juga, tapi saya nggak gitu ngeluarin ya. single. Nggak ngeluarin single tapi ya. Predikat aja. Promo terus ya lah. Terus kalau Kak Dara apa kesibukannya? Saya. Kok gue yang nanya ya? Kalau kebetulan saya sendiri. Jadi nggak banyak kesibukan karena saya tidak punya uang. Karena kita tidak punya uang. Iya, seperti kata Prabowo. Kita tidak keluar rumah karena kita tidak punya uang. Iya benar. Betul. Jadi kita di studio aja ya. Oke. Nah, untuk di segmen dangdutnya sendiri, ini udah berapa lagu yang dikeluarin selain tadi ada berapa tadi? 3 ya? Dua apa tiga sih? Sebenarnya kalau single itu baru keluar 2 sama label yang ini. Oh, sebelumnya ada. Ada. Gue sebelumnya itu gue belum ini ya, belum cerita ya tadi ya. Belum. Atau udah? Belum. Atau gue halu ya? Kayaknya sih begitu deh.
karena panas kayaknya tadi seharian ini jadi agak Oh, bikin meletek malah kita meletek. Lu aja tadi sempat hilang ingatan kan namanya siapa kan? Iya benar-benar. Oh ya dulu gue pernah gabung sama label juga itu gue juga dangdut. Cuman kalau dulu itu gue dangdutnya klasik gitu, lebih pure dangdut gitu. Dan nih gue baru-baru denger nih dangdut klasik kayak gimana sih? Itu tuh kayak lu tahu mandi kembang kan? Mandi kembang. Gua sebelum podcast mandi kembang. Oh iya. Biar keluar. Ritual ya. Ritual. Tapi lu bukan sekte kan? Bukan. Baru mau bikin. Oke. Ntar gue daftar. Boleh? Yang ketiga ya. Gitu Ya, jadi ya, gue mandi kembang. gue pertama kali terjun ke dangdut itu ngeluarin single Mandi Kembang itu di tahun 2016 atau 15-an gitu. Itu di 5 tahun aransemen yang lalu ulang, ya aransemen ulang terus gue bawain. Udah gue abis kontraknya itu nggak naik sih yang itu kan, karena susah banget kalau lagu dangdut itu kan udah originalnya emang seperti itu di aransemen, jadinya mungkin gue kesusahannya sih di situ. Bebannya juga lebih kenceng lagi sih sebenarnya. Karena itu kan juga maestro yang buat ya kan. Kalau dulu lagu Itu kan Caca Handika ya? Iya kalau Caca nggak Handika salah ya? benar. Sekarang agak melawak Sekarang- sekali Caca Handika sih. Beneran? Iya. Gue nggak tahu. Gue sering warawiri di salah satu program lah. Cuma lucu gitu kan. Lucu, iya betul. Karena dia kaku kan, jadi tingkat lucunya di situ yang diangkat. Gitu. Jadi kalau sekarang itu gue lebih ke modern dangdut. Modern dangdut. Oh, kayak yang tadi itu ya. Iya. Atau mungkin ada instrumen yang beda mungkin. Iya, sekarang itu kan lagi musim kayak yang ada kentrung-kentrungannya gitu kan. Oke, Hae, kentrung. hae. Nah, Oh, gitu iya, juga ada itu di lagu aku yang makanya langsung aja Cek YouTube-nya. di channel YouTube-nya siapa? Ina Entertainment ya. Ina Entertainment. INNA Entertainment. Bukan INA. Bukan. Kan kalau Double Indonesia N. tuh Ina. INNA. Follow terus lo subscribe juga. Iya. Subscribe ya sama like. Subscribe, like, share. Sekarang udah berapa banyak yang nonton? Kayaknya gue belum lihat nih udah berapa ya, kayaknya udah. Ya pokoknya lu nih. Pokoknya udah banyak kayaknya sih, tapi kalau lu pada nonton lagi bikin tambah banyak. Makanya anak Komens Tangerang harus support dong Support. karyanya dari Shelly Okta. Dengan Shelly, Shelly ya? Shelly, gue emang bego apa Shelly gue? Oh, Shelly beda ya? Artinya beda ya? Beda, kayak ini mana ini? Shelly kan bodoh ya Shelly ya, main parah banget. Itu nama gue tuh, Shelly Okta. Okta. Jadi sebentar lagi dia ulang tahun. Tanggal 11 ya? Bener. Kok lu tahu, Madera? Gue pelajarin banget tentang Oh dia. my god, gua kalah lagi aja. Dia ngulik. Ngulik ya. Sebelum dia datang tuh gue semalam tuh sampai jam 3 gue ngulik tentang Shelly. Dia sukanya kayak gimana, makan kesukaannya apa. Terus apa nih makanan kesukaannya coba? Pisang. Pisang. Cuma gak ada sambelnya guys. Iya. Kalau di Kita tempat nungguin gue, sambelnya dari tadi ya, nggak nyampe-nyampe. kalau di tempat gue itu tuh tempat asal gue Iya. itu makan pisang pakai sambal. Oh, pakai sambel. Bukannya kalau goreng-gorengan itu ngerusak ke suara katanya konon. Lu nggak takut? Konon Lu nggak katanya. tahu. Tapi kalau gue sih makan apa aja, gue makan segala. Dia gua. emang udah jadi pabrik dari Allah kan. Dia udah bagus. Si anugerah dia. Gift. Oke. Gak boleh sombong dong. Sombong antum. Oke. Apalagi lu nih? udah sempet promo belum? Udah. Ke berapa kota? Gue udah kemarin itu sempet ke Solo sama Jepara. Tadinya kan gue mau keliling Jawa. Aha. Tapi karena kita nggak keluar izinnya. Karena pandemi ini juga ya Pasti kan lah, menghambat semuanya. Jadi gue Perizinannya juga pasti susah iya tuh. bener banget, jadinya itu pun di 2 kota itu cuma live streaming. Lu di Solo sama Jepara. Itu ada kendala nggak? Pernah ngalamin kendala nggak pas pada situ kan lagi pandemi kan? Iya Promonya kan? benar. Ya itu ada tuh cerita waktu gue lagi di Jepara. Jepara itu udah set up panggung. Di mana? Di Jepara itu, di Maksudnya Jepara Outdoor apa indoor? outdoor Outdoor. di pinggir pantai gitu kan. Bagus harusnya dong kalau bisa bagus realisasi banget, loh. makanya. Tapi dateng lah ya kan. Terus Petugas lah ya. tugas lah ya semua Tugas datang. Covid ya. Pertama datang malam. Nah, udah tegur. Oke, dapat izin. Paginya datang lagi, Bro. Kenapa? Nggak tahu gue juga. Mungkin karena laporan kali ya. Mungkin. Takutnya Kayaknya kan sih warga mengundang juga warga gitu. ya. Mengundang keramaian takutnya kan gitu. Karena kan yang diundang kan bukan kaleng-kaleng ini, Bos. Waduh, Shelly. yoi. Shelly Okta. Jadi ya takutnya membludak ya kan. Iya, takutnya rame. Jadi gitu. tingkat pertambahan Covid menambah. Jadi ya di-cut Itu masih lagi gencar-gencarnya, itu masih yang keberapa bulan ya? apa sih? Eh, Bulan ini ya, tahun ini kan? tahun ini sekitar bulan 4 deh kayaknya, bulan 4 bulan 3. Nah, itu pada lagi. saat di cancel gitu lu ngedrop gak sih? Sempat kayak aduh, kan udah prepare semuanya gitu Iya. kan, tapi ya jalanin aja terus gitu.
tetap Secara semangat. profesional mood lu nggak berubah lah ya. Nggak boleh lah, nggak boleh. Ntar yang ada kena semua imbasnya gitu kan. Kita harus kasih good value gitu. seperti itu. Terus nah di kala pandemi ini akhirnya jadi ngelakuin apa selain streaming, Kegiatannya manggungnya apa kayak aja? gitu. Atau Paling mungkin gua ada konten-konten kesibukan sih, lain? konten-konten, terus endorsan gitu sama. Oh, endorsement masuk terus lah ya. Ada alhamdulillah ada. Terus juga Luar gua biasa. ada promo nanti juga di TV gitu. Bulan apa? Minggu ini. Wow. Iya. Oh berarti kita beruntung loh. Beruntung. Undang dia pas lagi belum padat. Mulai padat lagi minggu besok atau? Ini Minggu ini ya? Iya. Hari Mulai apa? dari Rabu deh. Karena besok udah keluar jadwalnya gitu gitu lah. Oh. Nih, Tapi gue ngomong-ngomong seneng tentang- banget udah diundang di sini loh. Oh iya dong. Nah. Semua orang pada pengen banget diundang sama kita, tapi memang kita juga nunggu slot yang kosong ya Pak Dera ya. Iya, nih ini ngomong-ngomong Sally sendiri sebenarnya aslinya dari mana nih? Nah, kalau Tadi gua ngomong-ngomong bahas-bahas Kalimantan iya. pisang. Ah. Jadi tempat gue itu berasal itu pisang itu kalau dimakan pakai sambal itu enak banget kak. Waduh. Karena gue kan bagian timur. Oke. Bagian timur. Rambut gue agak keriting gitu kan. Karena gue dari timur. Gue dari Kalimantan Timur, dari Samarinda. Samarinda ya. Tapi di sini udah berapa lama nih di Gua Jakarta di atau mungkin Tangerang? Nah, gue di Jakarta itu udah kurang lebih 6 tahun. Wih deh. 6 tahun. Kayak sekolah SD ya. 6 tahun. Iya, dan gue baru di Tangerang ini 3 bulanan lah. Oh 3 bulanan ya. Stay di sini. Stay di sini di Tangerang. Nggak jauh sih dari sini. Dari tempat studio ini. Oh. Sekitar depan. 15 menit nggak sih, Pal? Iya. 15 Kalau nggak menit. macet. Kalau nggak macet. Kalau macet bisa setengah jam lebih ya. Dekat. Waduh. Mulai serius di dunia musik umur berapa? Itu gue tuh basicnya dulu tuh bukan dari keluarga pemusik. Heeh. Gue tuh dulunya cuman kerja gitu, kantor gitu, sempat kuliah. Tapi kuliah gue terhenti karena gue udah bisa dapat pendapatan sendiri. Iya. Oke. Hobi yang dibayar lah ya. Iya, gitu kan. Ya udah gue mulai itu dari lulus sekolah itu udah mulai long trip. Heeh. Dulu gue sama band long trip. Kemana aja? Gue ke Bali, Yogyakarta, Purwokerto, terus Malang. Lu long trip itu udah ngabisin berapa waktu biasanya kalau long trip itu? Kurang lebih kayak 3 tahunan atau 2 tahun. 3 tahun gak pulang-pulang? Apa sempat pulang juga ke? Kalau libur doang. Kalau libur? Iya pulang doang. Dan itu ada support dari keluarga. Enggak. Waduh. Terus gimana tuh nyiasatinnya? Tapi gue izin, gue dapat Oh, izin. oke. Cuman keluarga gue kan memang nggak ada yang pemusik gitu loh. Maksudnya nggak ada kesana gitu arahnya nggak ada. Kalau- Apalagi kan dari background yang nggak ada pemusik ya kan biasanya Iya, suka sulit tuh. Bener banget. Mastiinnya gimana buat keluarga? Ya, Yakininya ya? Yakininnya sih gue minta tolong sama yang ngajak gue long trip gitu. oke. Jadi waktu itu gue kenal pas di Samarinda. Gue kan masih kerja tuh di kantor kan. Tahun Waktu berapa itu tuh? di perusahaan gitu. Itu Tahun 2000-an? lulus sekolah. Gue sekolah lulus tahun berapa sih? 2007. Gue nanya siapa yang mana 2007 kepala ya? sekolahnya ini? Lu kakak kelas gue berarti ya? Iya. Tahu soalnya dia. 2007 udah 2009-an deh lu. Iya, lu Dia baru lu Gua 2003. gue lupa anjir. palingan 2010 2011 2010 dia. Pokoknya gue lulus sekolah, gue sempat kerja dulu, nggak kuliah, kerja dulu setahun kerja. Itu sambil gue nyanyi di kafe gitu kafe. kan di Awalnya di Samarinda. kafe lah Iya, ya. nyanyi di Oke. kafe gitu sama wedding. Nah. Dulu gue penyanyi wedding. Dulu suara gue nggak pecah gini, Wak. Terus gue Itu pecah kenapa jatuh? enggak, dia kena sesuatu yang keras. Kenapa? Kenapa? Gue makan kedondong atau kedondong? Oh, kan? tahu. Ya Tiap udah. pagi lu dirojokin gini. Ada pecah seperti suara lu. Iya gitu, masalahnya gitu Bang. Aduh guys, kalau ini tips dari penyanyi langsung ya. Jadi Jadi lo lo beli- pengen suara lu bagus, tiap pagi jajal deh. Dong bijinya habis lu makan lu ikat terus lu gini dimasukin di Tarik ulur, tarik ulur sampai gitu pecah. Kak kayak udah. Jadi penyanyi yakin. Gitu kan? Gak bisa ngomong. Yakin bisa ngomong. Ke rumah sakit pasti. Jadi gitu gue sempat kerja, terus gue nyanyi wedding, nyanyi di kafe yang nggak sampai malam banget gitu kan, dari sore gitu biasanya. Itu Emang kenapa? Apa di Kuliah. sana sampai nggak terlalu malam atau apa? enggak, Lu minta guanya belum request? dapat izin kayak gitu. Jam Nggak berapa boleh dulu nyanyi tuh? sampai malam. Paling sampai jam 8, jam 9 udah pulang ke rumah. Itu baru-baru lulus sekolah ya? Iya, jadi gue tuh emang anaknya gimana ya, dari SMA pun itu gue ikut temen gue yang suka nyanyi di acara kondangan. Lo tau gak sih dulu tuh kondangan kan kalau daerah-daerah Masih ada tuh ya. nyumbang lagu Yoi, gitu. yoi. Iya bener. Terus gue 17-an ikut lomba. gue diajak-ajak
ini gue baru pertama ini terbuka nih cerita di podcast lo nih. Gue pertama kali nyumbangin suara gue pas lo pada nggak percaya. Di acara apa? Dia Acara apa? Hajatan dia udah sebutin udah sering. Pertama kali ulang tahun. Salah. Apa dong? Kuda lumping lo tau nggak? Yang pakai pecet itu? Iya. Emang bisa ada karaokean? Jadi teman gue. Dia ceritanya lucu banget. Gimana sih? Gue nggak jelas. Gue baru tahu ini Enggak, ada. jangan-jangan lu yang makan belinya lagi. Enggak. Jadi Aduh. teman gue tuh penyanyi. Kalau kata orang Jawa tuh sinden ya. Iya, sinden. Tapi dia tuh nyanyinya khusus lagu kayak Jawanya, dangdutnya. Oke. Ya udah. Jadi gue diajak nih. Ah. Itu malam loh. Gue izinnya tidur di rumah teman gue itu. Udah taunya lu nyanyi. Kamu nyanyi deh kata gitu kan. Bisa nggak nyanyi lagu Jawa? Gue inget banget tuh gue nyanyi Perahu Layar. Perahu layar kan nyanyi. Ya konconen gese gembira. Ya, untuk dangdut ya. Bener itu. Iya. Gila gue pertama Waduh. kali pegang mic gue nyanyi. Itu disawer ya? Disawer. Itu gemeter nggak tuh? Enggak. Apalagi kan bahasanya menurut pasti asing lah ya. Enggak sih kalau gue karena nenek itu orang Jawa. Oh gitu. Gue memang nggak bisa fasih ngomong Jawa. Cuman kalau lirik lagu gue bisa nyanyiin. Bisa ngapalin lah ya. Gitu bisa tahu karena juga nenek gue kan sering nonton denger radio tuh. Lagu-lagu Jawa. Ya udah, gue diajak kan. Pas itu malam acaranya tuh kan kalau di kampung gitu makin malam makin kesurupan dong. Iya. Yoi. Karena Iya, lu bilang iya. dia. Udah lumping kan. Ya hadiran. Iya, aduh. Gokil. Ngeri dah. Gokil dah gue lagi nyanyi nih. Suruh kan dipaksa-paksa nih tadi kan nggak ngomong Apa sih kamu gitu. Ini lagu apa? Gue bingung gitu kan masih SMA Belia ya kan ya. masih belia. Udah gitu di depan orang joget-joget itu pakai kuda lumping ya kan. Ya udah gue nyanyi aja. Itu Perahu Layar tadi. Disawer dong 5.000, 10.000. Lumayan dong. Iya, Terus waktu pulang itu ngantongin kan berapa? Pulang itu ngantongin duit 170 something. Jadi setelah itu lo ada kepikiran kayak gue cocok deh. Kayaknya gue bisa dapat Duit nih. dari Kayak gue cu. Semalam doang ya kan. Cuan lagi ya. Nah, dari sekolah tuh gue udah mikirin kayaknya lumayan nih kan, gue Lumayan dapat uang gitu ya. jajan gila. Otaknya dia kalau belajar money. Cuan. Dari situ tuh gue muncul inisiatif pengen, yaudah kayaknya gue ke nyanyi aja nih enak nih Gue kan. seriusin deh gue jadi nyanyi. Halal deh. juga ya kan, Iya, halal gitu. betul. Hobi jadinya hobi gitu. Nyanyi. Apalagi kan hobi yang dibayar Bayar itu, kan, waduh. seneng Waduh, itu banget ya luar kan. biasa sih. Gak bakal kerasa capek sih ya kalau hobi Emang, dibayar mah ya. Benar. Akhirnya udah diajak ngeband. Nah, gue akhirnya udah lulus sekolah. Dia teman aku ada lagi nih satu yang suka nyanyi di wedding dan itu tuh yang sebelum wedding ya, tadi gue ceritanya sebelum wedding. Nah, diajakin lah wedding kafe. Masih satu daerah tuh di sana? Masih di Samarinda. Gue Oke. belum keluar dari Kalimantan, Belum. keluar. Udah, jadi gue sambil nyanyi itu lulus, gue kerja sambil nyanyi juga. Setahun kerja itu gue kuliah. Gue kuliah sampai semester 5-an gitu, 4 mau naik ke 5 deh kayaknya. 4 naik ke 5. Gue kan sering gue tuh kerja di suatu perusahaan yang dimana gue tuh juga mengatur keuangan, terus juga gue harus entertain college gue gitu, entertain. Jadi gue sering ke cafe, klub gitu kan, ketemu nih sama home band. Nah, gue disuruh nyanyi dong, request gitu kan. Ya udah gue nyanyi. Biasa kan sering ditawarin tuh, ayo Iya. dong berani nggak? Siapa yang Nih, berani numpang gitu lagu, ya, gitu jadinya. kan. Lu kepancing lah. Pancing ini Next jiwa-jiwa stage. ini kan udah ada kan, Iyalah. jiwa-jiwa ingin Secara kan udah dihadirin waktu Iya. udah lumping. gitu. Tapi waktu yang kuda lumping itu gue tuh ini loh, gue dimintain sama yang kesurupan untuk mencut dia supaya dia sadar. Waduh. Dia ngomong gini nggak? Aduh. Belum ada itu. Belum ada. Waduh, kalau udah ada repot ya kan. Pasti gue yang ngomong. Sambil gue pecut, aduh gue. Gimana sih kalau lu adu-adunya gimana sih? Sa? Aduh. Aduh. Jadi kita sebelum tag ini ya kan, kita udah bikin versi adu-adunya. Nanti kita tayangin juga ya. Cuma di TikToknya dia, bukan TikToknya Sally. Iya, aduh. Gitu, jadi gue cerita gue panjang kayaknya nih. Nggak apa-apa, Biografi nggak gue. apa-apa. Secara kan jam terbang lu udah jauh banget kan. Harus kita kulik di sini. Oke. Jadi gue tuh udah nih kerja. Yap. Kuliah gue mulai Ngaco lah, terbengkalai, terbengkalai. ngaco ya Ngomong-ngomong kan. kuliah ngambil jurusan apa sih? Gue sospol. Waduh.
sospol. Berat ya. Sospol itu abis itu gue ditawarin Heeh. untuk long trip. Gue ditawarin long trip itu pertama kali gue inget banget sama band dari Bandung, Hot Plate HPL. Hot Plate, dan itu isinya emang orang-orang yang udah umurnya di atas gue semua, udah yang profesional semua kan. Gue di situ kan masih belia gitu kan. Jadi Di bawah 20 lu ya? iya di Udah bawah mulai long 20. trip ya? Udah long trip gue di bawah 20 tahun. Jadi gue bilang gue nggak mungkin deh kak kayaknya kalau long trip gitu kan keluar daerah, karena gue nggak pernah keluar kota gitu tanpa orang tua. Iya pasti. Jadi si kakaknya ini minta izin ke orang tua gue. Oh jadi Yakinin lah. ke keluarga ke inilah ya, ke rumah ya. Waduh. Dan juga karena gue bilang kan sama nyokap, Bu, kayaknya aku pengen ini deh, pengen apa nyanyi tapi mau keluar kota, boleh nggak gitu kan. Selama ini kan dia udah tahu aku memang nyanyi, suka nyanyi gitu di acara-acara wedding gitu, tapi di dalam kota, nggak pernah keluar kota. Itu dipertimbanginnya tuh kayak sekitar lama sih, Dipikirin. sebulanan gitu. Baru sebulanan. kasih izin. Baru dikasih izin. Ya karena orang tua biasanya mikirin yang ya. Gue cewek gitu kan, iya, dan gue betul. anak pertama gitu. Lu anak pertama ya? pertama gue cewek sendiri gitu kan, pergi Yang keluar lainnya kota. ada cowok. Cewek juga. Oh cewek. Cuman satu cowok yang terakhir. Wih. Itu jauh banget sih sama gue. Hasil dari nyanyi lu pertama kali itu lu beli apa? Kan kalau gajian kalau uang kan gue dapet beli ini. Iya, gua beli biasanya apa. kan gitu. pertimbangannya wah ini gue dapet duit nih, kalau kuliah gue ngeluarin duit. Nah, apa ada pemikiran kayak gitu? Pertama kali dapet fee lu beli apa? Nah, gue tuh orangnya tipikalnya tuh saving money. Heeh. Gue suka nabung dari dulu, dari uang jajan biasanya dikasih di sekolah tuh gue tabung kan. Dapatlah nih dari sampingan kan gue masih sekolah tuh. Jadi gue ngumpulin itu, gue beli dulu pertama kali BBM, BlackBerry keluar, BBM. Kirain beli pertalite. Salah, BB ya, BlackBerry ya? Iya nggak ada yang BlackBerry ya, nggak ada ya? Iya. Dulu itu BlackBerry keluar, gue belinya BlackBerry Bold. Waduh. Gue yang SMA. trackball ya. Iya bener. Yang kayak Aduh, itu kalau mutiara. macet ini apa nyari minyak kayu Susah. putih. Iya bener, kasih minyak makan atau apa Bener gitu. kayak gitu sering ngerasain Iya. kayak gitu. Gue pernah kayak gitu apa gue. Ini nggak bisa ke bawah nih, gue bilang gimana ini. Kayak ngetek, ngelek Iya, gitu, iya, ngelek. bener-bener. Oh, jadi buat beli BB beli barang. BB gue beli Traktir orang tua BlackBerry. gitu. Iya, gue traktir makan gitu kan keluar. Wah, gue bisa cari uang sendiri udah nih. Alhamdulillah. Gila ya kan. Gua Seneng nggak tuh pas dapet hadiah, dapet duit yang seneng mungkin ya, banget lah gue. Oh, gue nggak perlu minta lagi nih kan gitu kan. mandiri lah. Mandiri gitu. Kadang gue juga ngasih orang tua gitu waktu itu gitu. Sampai sekarang pun gue masih lah berbakti. Harus dong. Nah, lu kan tadi bilang long trip lu masih di Indonesia ya. Pernah Masih nggak Indonesia. keluar Indonesia gitu? Gue keluar Indonesia tapi bukan untuk kerja. Kalau gue dari dulu itu pengennya keluar dari Indonesia itu bukan untuk kerja tapi untuk jalan-jalan. Oh. Itu cita-cita gue adalah keliling dunia. Waduh. Kirain gua lu ada long trip keluar Nggak gitu ada, kan? Nggak nggak ada ya, ada. belum ya. Ada tawaran beberapa kali, cuman gue nggak pernah ambil karena itu tadi prinsip gue nggak mau kerja di luar negeri, tapi gue mau jalan-jalan di luar negeri. Oke. Jadi pengen have fun aja dia. Waduh. Nggak Yes. mikirin kerja-kerja. Kerja nih cukup dia kan di udah negara ngumpulin sendiri aja. duit nih ya kan. Cita dia kan pengen keliling dunia kan? Yes, bener banget. Udah pernah ke Papua Nugini? Belum sih? Coba deh. Sana bagus loh. Lu pernah? Nggak pernah juga. Karena Saya takut, bukan OPM. Bukan OPM. karena saya tidak punya. Saya tidak tahu. Aduh, Pak Prabowo saya lupa nih. Tagline Anda tidak saya sebutkan. Oke. Terus mana nih? Apalagi nih? Kita ngerokok dulu Boleh ya. minum dulu gak sih? Boleh, Gue boleh, ngasih jeda dulu. Nah, sekarang gara-gara pandemi orang bawa minuman sendiri ya. Iya. Karena biar safety juga kan. Tapi aman, lu belum pernah kena COVID. Alhamdulillah sih jangan sampai deh. Iya. Gua nggak pernah kena. Jadi nggak pernah ngerasain endorse COVID ya. No way, jangan dong. Itu karena fisik dan pikiran lu tuh tetap terjaga. Iya mungkin ya. Karena kan lu Padahal- nggak bisa ngedrop. Padahal kan kemarin itu sempat buka tempat-tempat dan gue juga ketemu sama orang banyak kan. Tapi alhamdulillah sih gue sehat-sehat aja. Lu rencana untuk promo album ini udah terkonsep berapa bulan yang lalu sih? Itu album yang Yang sekarang, single yang sekarang maksud gua, bukan iya, album. oh yang single yang sekarang ini udah dikonsepin dari manajemen gua. Itu udah dari jauh-jauh hari sih. Jauh hari. Mungkin yang deket-deket ini ke mana dulu gitu, atau radio mana dulu yang mau disinggahin? Untuk minggu ini gua ke acara Hotman Paris Show terus Waduh. Itu di mana ya? Ngopi nih kayaknya.
stasiun apa sih dia? Apa ya? Apa Metro ya? Metro ya kayaknya nggak salah. Mana sih gue juga. Ya gue juga jarang nonton. Gue selama pandemi ini gue jarang nonton TV karena gue menghindari berita-berita. Terkecuali sinetron. Sinetron yang mana nih? Oh, nonton Ikatan Cinta nggak sih? Ini Ikatan Cinta. Iya, saya suka nonton itu. Ada lah. Karena kalau gue setiap misalkan gue nyanyi gitu kan di beberapa kafe di Jakarta tuh tidak dipungkiri lagu itu tuh di request gitu. Pasti. Aku merono gitu. Jadi ya gitu deh. Ada pengalaman lucu apa sih waktu lu long trip, ada nggak? Atau enggak lu bete atau kesel? Atau mungkin ada penonton yang jahil ke lu? Oh, ada itu di tempat gua sendiri waktu gua di Samarinda. Jadi masa di kandang sendiri kebobolan sih? Itu parah sih ya, mungkin karena di sana daerah ya juga orang-orangnya keras gitu kan. Jadi gua sempet nyanyi di salah satu kafe. Itu gua waktu itu mungkin pernah dengar kayak Panglima Burung atau apa gitu kan. Panglima Burung tuh apa ya? Pokoknya gitulah ya, orang-orang yang udah Oh iya orang-orang ya gitu ya. Kita nggak boleh sebutin kayak gitu-gitu kan. Ini rasis dong nantinya. Sarah. Jangan. Ya udah, jadi waktu itu ada mereka datang gitu kan, satu komunitas gitu. Satu komunitas yang ada di Samarinda itu datang di klub itu. Gue lagi on stage, lagi nyanyi. Request. Kan request pasti kita kita keep dulu atau kita yang mana yang duluan kita duluin dulu gitu kan. Jadi kita ngomong dong, biasanya gue juga sounding nanti kita bakal bawain atau kalau misalnya kita nggak bisa bawain kita ganti sama yang lain gitu kan. Nggak terima mungkin juga karena udah kena minuman keras alkohol gitu ya, nggak tahu juga, gue nggak ngerti. Awalnya tuh fine aja, di bawah tuh gue ngobrol minum bareng gitu kan. Pas naik di atas lu tahu gelas masih ada isinya tuh dilempar ke gue. Waduh, terus kena nggak lu? Kantong gue gitu kan. Dengan dia kuda-kuda sih. Iya, Nggak kena. refleks. Cuma kan langsung prak gitu kan, suara pecahan beling gitu kan, langsung. Shock dong lu pasti. Ya gue langsung ditarik gitu sama diamanin gitu sama leader band gue. Musik berhenti, semuanya berhenti, diamanin. Kita nggak bakal lanjutin kalau nggak kondusif. Jadi mau nggak mau dia yang keluar. Oh, dia yang keluar. Yes, dia yang Terus akhirnya dilanjutin lagi tapi ya. Iya, dilanjutin. Gitu. Lu trauma nggak dari situ? Nggak ada traumanya sih gua. Bader sih dia. Orang dia pembuka aja udah dipecutin. Yoi. Udah lupain. Kayak gitu. Jadi udah kayak udah apa mungkin dia lagi gue cuma mindsetnya mungkin dia lagi mabuk. Dia biasalah kan gue juga lahir di situ ya, gue tahu karakternya orang di sana gimana gitu kan. Iya, jadi gue takut dipanah tahu. Panah asmara. Iya, itu jatuh cinta dong. Nggak bisa pulang. Katanya gitu kalau dari katanya. Itu mitos atau enggak sih sebenarnya? Apa beneran? Nggak tahu juga gue. Katanya ada yang nggak bisa pulang, ada yang kalau minum air Kalimantan katanya nggak bisa pulang. ada yang hilang. Enggak sih, enggak. Hilang nggak? Hilang alat perangnya gitu nggak? Nah itu tuh gue sering Terus banget. katanya ada yang bilang alat perangnya bisa ada di jidat katanya. Gua ada atas mari. Itu tuh sampai ke telinga gue waktu gue di Jakarta. Jadi gue tuh makanya di Jakarta tuh dulu awal-awal di Jakarta gue nggak mau bilang gue orang Kalimantan. Iya. Pasti ada tuh nanya-nanya yang kayak gitu-gitu. Sangka kan lu orang Dayak. Iya gitu kan. Padahal gue sukunya suku Banjar. Okay. Gue Banjar. Nasi Kakek kuning gue. ya situ ya? Enak banget nasi kuningnya. Lu harus coba. Nasi kuning, ya ikan haruan. Enak banget ya. Jadi pasti ditanya, kalau lu dari Kalimantan, wah ntar ini gue hilang nih, gitu kan? Atau apa kayak kena sihir gitu kan? Jadi mantan-mantan lu awet ya pacaran sama lu ya gitu? Sampai lu putus gitu enggak? Enggak, gue nggak pernah awet sih kalau pacaran. Ya udah aja bahas itulah. Sih lo bahas percintaan, gila. Jadi gitu deh kalau misalkan. Jadi gitu, apa sih? Image-nya tuh kalau Kalimantan mistik juga, kayak serem gitu. Enggak ya. Kita modern loh, Say. Sekarang kan? Modern. Dulunya kan enggak. Tapi kalau lu ke pedalamannya mungkin masih ada. Mungkin ada pertanyaan yang ngena banget gitu ke mental, pertanyaan orang-orang Jakarta, ada nggak? Selain dari hal yang tadi. Gak ada sih. Ya gue sih
Orang mentalnya udah jadi, dia mentalnya udah baja cuy. Jadi ya. Ditimpuk gelas aja udah Udah Set. bisa indah. Bisa ngelas dia. Set, nonton film itu tuh yang Matrix. Mungkin kalau dia megang gelas lempar balik kali ya. Enggak sih. Jangan gitu. Ntar dia nggak dibayar. Tetap attitude. Oke. Nah, jaga ya. Attitude itu harus jaga, kan kita public figure ya. Ada perasaan ini nggak sih? Kan sekarang udah virtual ya kalau misalnya nyanyi ya. Iya. Beda nggak sih? Lebih enak Ah, yang gue live? sempet tuh ngerasain di salah satu cafe gitu, klub di Jakarta, Tangerang waktu itu ya, virtual. Heeh. Euforia nggak dapet loh. Iya kan? Bener. Nggak kebangun cuy. Jadi kayak moodnya. gue harus nimbulin kehaluan gue yang di depan itu banyak audiens. Apaan sih? Cuma kamera saja. Gitu kan, jadinya kayak anjir gue harus halu dulu nih gitu. Jadi kayak biar dapet gitu kan, kayak ini gitu. Ya semoga aja sih. Gua baca berita sih mudah-mudahan akhir tahun ya bang ya. Mudah-mudahan sih, amin. Mudah-mudahan ya. Lu juga udah mulai bisa promo singlenya Single lancar gua. ya Betul. kan. Amin, amin, amin. Daerah. Karena kan kalau dangdut itu kan pasti Ke daerah. ke daerah-daerah kan. Ke Gue daerah-daerah, udah wah. disiapin schedule untuk keliling Jawa. Keliling Mana aja Jawa, tuh? mana aja tuh? Semua. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah belum, Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Oh, Jawa Jadi, Timur dulu gua ya. harus ke Jawa Timur dulu. Jawa Oh kan Timur. tandemnya dia orang Jawa Timur. Iya. Jadi gua Apa karena memang ada tandem di Jawa Timur jadi harus ke sana dulu? sebelumnya sih, sebelum sama tandem gue ini memang udah disiapin untuk ke Jawa Timur. Oh, udah prepare ke Jadi sana. memang prepare ke sana. Setelah itu baru ke Jawa Tengah Ya, ya. karena gue harus masuk ke orkes Melayunya, om-omnya. Karisma. Bukan sih? Itu yang orkes daerah sono Jawa Timur. Gua kurang memahami kalau masalah dangdut. Iya, ada beberapa kayak Moneta. Oh iya, maksud gua bukan situ. Gua pikir itu Karisma termasuk orkes. Kan gua jadi malu kok. Ada deh kayaknya. Ada kayaknya ada deh. Ntar boleh Atau dipotong. gue yang bego ya? Gue yang bego apa lu yang bego sih? Kayak gua sih. Publik figure nggak mungkin bego kan? Iya. Oke, minum lagi. Ya enak nih kopinya. Lu nggak mau jajal pisang? Sebelum di depan kamera tadi gue udah habis banyak. Iya sih, tinggal sisa 4 biji. Gue kalau di depan kamera makannya dikit aja. Di belakang baru habis-habisan. Sel, Apa? lu kan ngeband sama band yang sekarang nih vokalis apa sih? Cewek semua. Cewek semua. Itu nyatuin egonya gampang gak sih? Kan perempuan semua nih. Jadi kita itu sebelum ngebentuk band kita tuh temenan. Oh, temen nongkrong nih. Apa gimana? Temen apa? Temen. Oke. Jadi udah tahu gitu karakter masing-masing. Jadi yang kebanyakan sih kalau gue dengar kalau band-band cewek tuh ribet. Ribet ya. Mungkin kalau kita tuh nggak ribet ya, kita nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet, nggak, ya paling kalaupun ada cekcok atau apa itu masalah kayak argue tentang aransemennya mau seperti apa, Oh gitu. ininya mau seperti apa, kita bikin konsepnya seperti apa gitu. Jadi bukan argue sih sebenarnya, kayak untuk apa sih namanya kak, inspirasi gitu loh, kayak apa sih Friends? inspirasi apa sih, gue mau ngomong apa sih? Apa sih Val? Gua gak ngerti Val. Apaan sih, gue mau ngomong apa ya? Nggak, maksudnya gimana sih? Gue paling kalau di band itu kayak Hah? bisa nggak nih ntar di-cut, potong dikit. Nggak apa-apa, Gue kelihatan begonya gila. Justru itu yang mau dijual. Kayak apa ya, ide-ide, Oh, ide-ide. ide-ide gitu. Paling kita kayak menyatukan ide-ide. Lu punya ide apa gitu. Jadinya nggak yang argue gitu, nggak yang ego gitu, Makanya egois sampai gitu. sekarang tahun ketiga ya. Tahun ketiga Tahun kita ketiga masih bareng. aman-aman aja ya. Atau mungkin ada konflik secara pribadi, mungkin oh si ini egois nih, udah ada Itu sih perubahan. kalaupun Kayak gitu-gitu. ada, biasanya kita menghadapinya tuh kita Penyelesaiannya gimana? ngobrol kita. Ngobrol ya. Misalkan ada masalah apa gitu, kita ngobrol. Semuanya bisa terbuka tuh Iya, ya. kita terbuka. Keuangan pun kita terbuka. Fair ya. Fair. Jadi kita makanya nggak pernah ada masalah. Dan kita juga memang motonya selalu membuat image yang baik dimanapun kita berada. Bendera Finesse itu. Karena kan perempuan biasanya kan yang tadi lu sempat bahas kan. Yoi. Mut-mutan takutnya Mut-mutan, ya kan. Banyak- iya. Mut-mutan. Di mood mah enak, tapi mut-mutan enggak. Ah, saya tidak mengerti. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Di balik ke single ya. Eh. Lu ada kepuasan nggak single yang sekarang ini? Dari segi musik atau Ada. Jadi kalau di label gue ini, Iya. gue kan fleksibel di sini, nggak kayak mungkin gue nggak tahu ya kalau di label-label lain. Di sini gue tuh dikasih kebebasan untuk memberikan ide atau masukan. Gue pengennya seperti apa, gue pengennya dibungkus seperti apa gitu. Jadi
TikToknya tuh enak gitu. Makanya tadi Cicatnya. ada sentuhan gitu. mungkin. Itu dari lo juga atau enggak? Ya beberapa gitu. Misalkan gue pengennya lagunya kayak giniin dong musiknya. Gue ngomong ke arrangernya gitu kan, ke si pembuat apa sih namanya apa? Setel lagu, iya produser. Arranger Arranger. gitu. Apa produser? Jadi gue iya gitu sama penciptanya. Gue kan juga selalu komunikasi gitu. Jadi intinya tuh komunikasi tetap terjaga gitu, biar tahu maunya seperti apa, gue maunya gimana gitu. Intinya lu udah puas dengan single lu yang sekarang, judulnya apa? Kalau yang sekarang ini baru keluar Tata Tita. Tuh, Tata Tita ya. Sekali lagi buat Komunitas Tangerang, kita udah di penghujung acara ya. Yoi. Ya. Wah cepet banget, nggak Nggak kerasa kerasa. ya, Nggak 5 menit kerasa. sih, ya Habis ampun. dia orangnya ceria cuy. Jadi kita ngulik itu udah kayak nongkrong lama banget. Yoi, kayak teman banget. Bisa di Starbucks, Bukan Starling ya? Starling. Nah, jadi buat komunitas Tangerang jangan lupa nih di subscribe ya kalau Iya. mampir di channel YouTube, terus juga di nyalakan loncengnya komunitas Tangerang. Ting dong. Ting dong. Biar selalu ada ini ya notifikasi. Betul. Jangan lupa juga komen kulik tuh juga. YouTube-nya siapa? Ina Entertainment. Ina Entertainment, ya. YouTube channelnya Ina Karena Entertainment. single-singlenya Single dari Sally Octave. Sally Octave. Oke. Oke. Mantap. Gue nggak dikasih suruh segelintir lagu gue. Nah, boleh dong. Boleh dong. Coba Sebenarnya promo kita dong. nggak mau nawarin gitu. Cuma nggak enak ya. Cuma nggak enak ya. Coba silakan. Yang mana nih? Yang Tata Tita sekarang, dong. iya. Yang Tata Tita ya? Iya. Yoi. Tata 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 tita tita, kok aku jadi gila gila. Gitu. Agak serak-serak ya dia. Emang gue gila kayaknya. Walaupun gila lu Teman-teman gue yang cantik. gila. Oke, sekian gua Dera. Dan gua VJNG. Dan gue Shelly Octave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.